ngarep ya. Lang, kamay lang. Kailan. Oh, papat berarti kaya 5 menit. Magelang ana loro ya, kabupaten karo kota ya. Magelang Loro kan Iji. Iji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya lagi berada di Jalan Raya Magelang untuk menuju ke arah Kendal, Poja tepatnya, untuk melakukan perjalanan kali ini dari arah Yogyakarta. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Mas Untung, channel yang selalu menghadirkan perjalananku baik pedesaan, perkotaan maupun di lereng pegunungan, untuk menginformasikan suasana jalanan baik di perkotaan, pedesaan maupun di lereng pegunungan. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa menghibur, bermanfaat, serta menambah wawasan bagi teman-teman semua. Ayo ikutin terus perjalanan ini sampai di akhir video saya nantinya. Sana jalanan masih nampak ramai lancar dengan kendaraan baik roda 2 ataupun 4 yang melintas di jalur yang saya lewatin ini. Masih arah Kendal di Jalan Raya Magelang. Suasana semakin ramai, berbagai kendaraan yang melintas di jalur ini. Magelang adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota Magelang merupakan enklave dari Kabupaten Magelang yang terletak pada jalan raya antara Kota Semarang, Kota Yogyakarta. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kota Magelang sebanyak 128.591.000 jiwa dengan kepadatan penduduk 8.000 jiwa per kilometer persegi. Untuk sejarahnya, hari jadi Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 11 April 90 Masehi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 1989. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari seminar dan diskusi yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Magelang bekerja sama dengan Universitas Tidar Magelang, dibantu pakar sejarah dan arkeologi Universitas Gadjah Mada, MM Soekarto Kartoatmojo, dilengkapi berbagai penelitian di Museum Nasional maupun Museum Gradya Pustaka Surakarta. Kota Magelang mengawali sejarahnya sebagai desa pertikan Mantiasi yang saat ini dikenal dengan Kampung Metese di Kelurahan Magelang. Di Kampung Metese terdapat sebuah lumpang batu yang diyakini sebagai tempat
upacara penetapan Sima atau Pertikan untuk menelusuri kembali sejarah kota Magelang. Sumber prasasti yang digunakan adalah Prasasti Poh, Prasasti Gilikan, dan Prasasti Mantiasi. Ketiganya merupakan prasasti yang ditulis di atas lempengan tembaga. Prasasti Poh dan Mantiasi ditulis masa Mataram Hindu saat pemerintahan Raja Rake Watukura Dyah Balitung 898 sampai 910 Masehi. Dalam prasasti ini disebut adanya desa Mantiasi dan nama desa Glagang. Mantiasi inilah yang kemudian berubah menjadi Metese, sedangkan Glagang berubah menjadi Magelang. Prasasti Mantiasi berisi antara lain penyebutan nama Raja Rake Watukura Dyah Balitung serta penyebutan angka 829 Caka bulan Caitra tanggal 11 Paro Gelap Paringkelan Tungle Pasaran Umanis hari Senasis Cara atau Sabtu, dengan kata lain hari Sabtu Legi tanggal 11 April 907. Dalam prasasti ini disebut pula desa Mantiasi yang ditetapkan oleh Sri Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung sebagai desa pertikan atau daerah bebas pajak yang dipimpin oleh pejabat pati. Juga disebut-sebut Gunung Susundara dan Wukir Sumbing yang kini dikenal dengan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Begitulah Magelang yang kemudian berkembang menjadi kota selanjutnya menjadi ibu kota Karistinan Kedu dan juga pernah menjadi ibu kota Kabupaten Magelang. Setelah masa kemerdekaan, kota ini menjadi kota praja, kemudian kota madya, dan pada era reformasi jalan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Sebutan kota madya ditiadakan dan diganti menjadi kota. Ketika Inggris menguasai Magelang pada abad ke-18, dijadikanlah kota ini sebagai pusat pemerintahan setingkat kabupaten dan diangkatlah Mas Ngabehi dan Nukromo sebagai bupati pertama. Bupati ini pula lah yang kemudian merintis berdirinya kota Magelang dengan membangun alun-alun, bangunan, tempat tinggal bupati, serta sebuah masjid. Dalam perkembangan selanjutnya, dipilihlah Magelang sebagai ibu kota Karistinan Kedu pada tahun 1818. Setelah pemerintahan Inggris ditaklukkan oleh Belanda, kedudukan Magelang semakin kuat oleh pemerintah Belanda. Kota ini jadikan pusat lalu lintas perekonomian. Selain itu, karena letaknya yang strategis, udaranya yang nyaman, serta pemandangan yang indah, Magelang kemudian dijadikan kota militer. Pemerintahan Belanda terus melengkapi sarana dan prasarana perkotaan. Menara air minum dibangun di tengah-tengah kota pada tahun 1918. Perusahaan listrik mulai beroperasi tahun 1927 dan jalan-jalan arteri diperkeras serta diaspal. Untuk geografi, letak kota Magelang berada di bagian tengah Kabupaten Magelang. Hal tersebut karena memang dulunya kota Magelang adalah ibu kota dari Kabupaten Magelang sebelum mendapat kebijakan untuk mengurus rumah tangga sendiri sebagai sebuah kota baru. Kota Magelang memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur utama Semarang, Yogyakarta. Kota Magelang berada di 15 km sebelah utara kota Mungkit, 75 km sebelah selatan Semarang, dan 43 km sebelah utara Yogyakarta. Iklim dan cuaca seperti wilayah lain di Indonesia, wilayah kota Magelang beriklim tropis dengan dua periode musim yang dipengaruhi pergerakan angin monsun. Kota ini mengalami periode musim penghujan pada bulan November hingga April. Ketiga periode ini angin monsun baratan dan mengalami periode musim kemarau pada bulan Mei hingga Oktober. Tiga periode angin monsun timuran, oleh karena itu wilayahnya berada di dataran tinggi. Magelang memiliki suhu udara yang cenderung lebih sejuk dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah.
yakni berkisar antara 19 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan nisbi antara 60 sampai 90%. Mungkin itu sekilas tentang sejarah dan letak geografis Kota Magelang. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam video saya kali ini. Mohon support dan dukungannya dengan cara share di media sosial teman-teman semua, like, isi kolom komentar untuk masukannya, serta subscribe. Klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru saya lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya, masih di perjalanan menuju ke Kota Kendal atau Kabupaten Kendal, tepatnya di daerah Boja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang wis tahu lewat lah. Iya. Zamannya Oh, di situ ya. iya protek kan orang gak ada kotor. Bolak-balik istilahnya ya. Iya. Protek telesis. Zaman penak-penak kayak Telco. Telco. Ya mas, protek. Brutus ya sih nom ya. Terus orang mlebu. Urung. Kayak pas zamannya sinergi ya. Reggae ya. Terus sinergi sempet ikut project kan yang jago ya. Sinergi gue tuh. Udah. OPT ya.
gunung berapi. Oh iya.